Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan mengenai materi komunikasi kesehatan, yakni tentang komunikasi terapi. Saya Nuti Mama, NIM akhir 138. Dan saya Anissa Sania Putri dengan NIM akhir 136. Saya Saidatul Fitria dengan NIM akhir 129. Stay tune. Pengertian komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik menurut Peter Gray yaitu komunikasi terapeutik merupakan komunikasi verbal dan nonverbal yang berlangsung antara penolong dan yang ditolong dengan menghasilkan perasaan psikologis atau berpikir, emosi atau perasaan, dan atau fisik berupa tindakan. Sedangkan menurut Fuller dan Quesda dalam Krebs dan Thornton 1984 pada halaman 102, komunikasi terapeutik merupakan hubungan yang menyenangkan antara terapis dan pasien dalam hal saling menukar karakteristik informasi dengan tujuan menyehatkan pasien. Sehingga pengertian dari komunikasi terapeutik merupakan komunikasi atau proses pertukaran informasi dengan tujuan untuk menyehatkan pasien. Dan prinsip dasar komunikasi terapeutik. Ada 5 hal yang harus dimiliki oleh komunikator dalam menyampaikan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah sebuah empati, yaitu kemampuan untuk memberi dan merasakan apa yang dialami oleh pasien, baik secara emosional maupun secara intelektual. Yang kedua adalah trust atau sebuah kepercayaan, yaitu membangun sebuah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien. Yang ketiga adalah honesty atau kejujuran, yaitu di mana antara komunikator dan komunikan harus bersikap jujur dalam menyampaikan informasi dan dalam interaksi dengan pasien. Yang keempat adalah sebuah validasi atau sebuah pengakuan, mengakui dan menghargai perasaan serta pengalaman pasien sebagai sesuatu yang sah dan sangat penting. Yang terakhir atau yang kelima adalah caring atau sebuah kepedulian, yaitu menunjukkan perhatian dan kepedulian kita sebagai komunikator yang tulus terhadap kondisi dan kebutuhan bagi pasien kita. Prinsip dasar pada komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan antara perawat dan klien atau pasien didasarkan pada prinsip humanity of nurse and client, yaitu hubungan antar manusia yang bermartabat, bukan sekedar hubungan penolong yang ditolong. Yang kedua adalah menghargai keunikan pada pasien. Setiap individu memiliki karakteristik yang unik. Perawat atau terapis perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan mempertimbangkan latar belakang, keluarga, budaya, dan pengalaman hidup mereka. Yang ketiga adalah menjaga harga diri dan privasi. Komunikator dan komunikan harus saling menjaga privasi dan harga diri masing-masing. Perawat dan pasien mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien dalam setiap interaksi. Yang keempat adalah membangun hubungan saling percaya. Kepercayaan antara perawat dan klien adalah kunci dalam komunikasi terapeutik. Hubungan saling percaya harus dibangun sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan pada setiap masalah. Selanjutnya merupakan manfaat dan tujuan dari komunikasi terapeutik. Menurut Munjakir 2006 halaman 17 menyatakan bahwa tujuan dan manfaat komunikasi terapeutik sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada apabila pasien percaya pada hal-hal yang perlu untuk dilakukan. Yang kedua yaitu mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi orang lain, lingkungan sekitar, dan dirinya sendiri dalam hal meningkatkan derajat kesehatan. Yang keempat, mempererat hubungan dan interaksi antara pasien dengan terapis atau tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional dalam membantu penyelesaian masalah. Ini adalah teknik komunikasi terapeutik. Menurut Purba 2008, yang ditulis kembali dalam buku komunikasi terapeutik milik Dr. Sri Wahyuningsih SSMSI, ini menjelaskan bahwa ada 10 teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah dengan mendengarkan. Seorang tenaga kesehatan itu harus berusaha mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pasien dengan penuh empati dan perhatian. Nah, contohnya seperti memandang ke arah pasien selama pasien itu berbicara, kemudian menjaga kontak pandang yang menunjukkan keingintahuan dan juga menganggukkan kepala saat pasien itu berbicara. Nah, ini dimaksudkan
untuk memberikan rasa aman kepada pasien dalam mengungkapkan perasaan dan menjaga kestabilan emosinya. Yang kedua adalah menunjukkan penerimaan. Menerima itu bukan berarti menyetujui, melainkan bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan sikap ragu atau penolakan. Jadi, selama pasien itu berbicara, sebaiknya tenaga kesehatan itu tidak menyela atau membantah, tetapi menunjukkan sikap penerimaan dengan menganggukkan kepala. Nah, yang ketiga adalah mengulang pernyataan pasien. Jadi apa yang telah disampaikan oleh pasien, kita sebagai tenaga kesehatan sampaikan kembali. Tujuannya apa? Untuk memvalidasi pasien bahwa ternyata saya benar-benar didengar. Nah, agar pasien itu merasa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah klarifikasi. Nah, ketika pasien itu menyampaikan, otomatis kan persepsi dari tenaga komunikasi kesehatan itu belum tentu sepenuhnya sama. Nah, oleh karena itu perlu klarifikasi agar apa yang disampaikan dan pesan yang disampaikan itu selaras persepsinya antara pasien dengan tenaga kesehatan itu tadi. Nah, yang kelima adalah memfokuskan pembicaraan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh pasien itu fokuskan pembicaraannya. Misalnya yang dibicarakan adalah tentang batuk, maka fokuskan tentang batuk dulu. Jangan tiba-tiba melenceng ke sakit perut dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengamatan terhadap penyakit pasien. Nah, selanjutnya yang keenam adalah menyampaikan hasil pengamatannya. Nah, yang mana di sini untuk mengetahui bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ketika pasien itu berbicara kan juga melakukan kegiatan nonverbal, isyarat nonverbal. Nah, di sini kemudian tenaga kesehatan itu menyampaikan hasil pengamatannya dari apa yang disampaikan oleh pasien itu tadi. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah dengan menawarkan informasi. Nah, maksudnya adalah dengan memberikan saran. Misal, ternyata dari apa yang disampaikan gejalanya itu seperti ini. Bahwa saya sebagai tenaga kesehatan itu menyarankan agar Anda seperti ini. Seperti itu. Jadi kita menawarkan saran, kita menyarankan sesuatu kepada pasien tersebut. Nah, yang kedelapan adalah diam. Diam di sini berarti memberikan ruang sejenak kepada pasien untuk berpikir dari apa yang tenaga kesehatan itu sarankan. Nah, itu memberikan ruang apakah saran itu akan diikuti atau tidak oleh pasien itu tadi. Nah, yang kesembilan adalah dengan menunjukkan penghargaan, yang mana di sini dapat dinyatakan dengan mengungkapkan salam kepada pasien, terlebih disertai menyebutkan namanya. Nah, hal ini akan diterima oleh pasien itu sebagai sesuatu penghargaan yang tulus. Dengan demikian, pasien juga merasa keberadaannya itu benar-benar dihargai. Nah, yang ke-10 adalah refleksi. Refleksi itu ada dua. Yang pertama adalah refleksi isi yang bertujuan untuk mengesahkan sesuatu yang didengar, klarifikasi ide yang diungkapkan oleh pasien dan pemahaman tenaga kesehatan tergolong dalam klarifikasi ini. Nah, kemudian yang kedua adalah refleksi perasaan, yang mana ini bertujuan agar pasien itu dapat menyadari eksistensinya sebagai manusia yang mempunyai potensi untuk berdiri sendiri. Jadi dia sebagai pasien itu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dari apa yang disampaikan oleh pasien, juga hasil pengamatannya telah disampaikan, juga sarannya telah disampaikan, juga kita diberikan ruang untuk berpikir pasien ini. Nah, kemudian menyampaikan apa yang akan komunikasi terapeutik dan komunikasi kesehatan. Dua aspek ini adalah suatu hal yang berbeda namun tetap berkaitan. Yang pertama adalah komunikasi terapeutik. Seperti yang dijelaskan tadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang secara sadar untuk tujuan sebuah terapi pada pasien. Komunikasi ini tidak hanya sekedar pertukaran informasi, tetapi juga menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pasien. Tujuannya adalah untuk membantu proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan gangguan jiwa. Teknik yang digunakan meliputi mendengarkan aktif, memberikan penghargaan, dan konfrontasi yang konstruktif pada pasien. Yang kedua adalah komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan itu membahas komunikasi dalam konteks yang lebih luas, mencakup penyebaran informasi kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Komunikasi kesehatan bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku yang positif terkait kesehatan, meningkatkan kesadaran, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat dalam pemeliharaan kesehatan. Perbandingan antara dua aspek tadi adalah
Meskipun komunikasi terapeutik dan komunikasi kesehatan memiliki fokus yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam praktik pelayanan kesehatan. Komunikasi terapeutik lebih berfokus pada interaksi interpersonal antara tenaga kesehatan dan pasien untuk tujuan terapi, sedangkan komunikasi kesehatan mencakup strategi komunikasi yang lebih luas untuk promosi dan edukasi kesehatan masyarakat. Interaksi keduanya penting untuk mencapai pelayanan kesehatan yang holistik dan efektif, terutama dalam menangani isu-isu kesehatan mental di masyarakat. Selanjutnya adalah komunikasi terapeutik dan helping relationship. Nah, menurut Raffiodi 1971 yang dikutip kembali oleh Mundakir dan ditulis kembali dalam buku komunikasi terapeutik milik Dr. Sri Wahyuningsi ini menyatakan bahwa hubungan profesional kesehatan itu seperti hubungan antara manusia dengan manusia, yang mana yang dimaksud adalah perawat dan pasien. Nah, yang mana perawat di sini meyakinkan bahwa kebutuhan fisiologi pasien ini benar-benar terpenuhi. Nah, oleh karena itu yang namanya hubungan relationship atau hubungan saling membantu. Nah, menurut Carl Rogers, dia mengidentifikasi 3 faktor dasar dalam mengembangkan hubungan yang saling membantu ini. Yang pertama adalah genuineness, yang mana perawat itu harus mampu menunjukkan rasa ikhlasnya kepada pasien itu dan mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai pasien sehingga mampu belajar untuk mengkomunikasikannya secara tepat. Nah, perawat ini tidak akan menolak segala bentuk perasaan negatif yang dipunyai klien, tapi selalu mengiyakan dan terus berinteraksi bersama pasien itu. Nah, sehingga ketika rasa ikhlas itu ada, maka muncul empati. Empati di sini berarti perawat itu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien. Perawat ini memposisikan dirinya seperti apa yang dirasakan pasien. Perawat ini seperti berpartisipasi sejenak apa yang dialami oleh pasien. Nah, sehingga ketika perawat itu merasakan hal tersebut, maka muncullah yang namanya warmth atau hangat, memberikan rasa hangat dan juga kebebasan kepada pasien ini untuk menyampaikan unek-uneknya, untuk menyampaikan segala perasaannya secara luas kepada tenaga kesehatan ini, sehingga muncul hubungan saling membantu sehingga komunikasi terapeutik itu berjalan. Selanjutnya merupakan teori yang ada di dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama adanya teori psikodinamika, yang kedua teori kognitif, dan yang ketiga teori komunikasi nonverbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikodinamika yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dalam teori ini, Sigmund menjelaskan yaitu sebagai motivasi yang tidak atau sedikit disadari yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan mengenai konsep diri manusia yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama id, kedua ego, dan yang ketiga adalah superego. Pengertian dari id seringkali disebut sebagai alam bawah sadar manusia, yaitu dorongan-dorongan insting dan tidak rasional yang mencari kepuasan secara langsung. Contohnya seperti adanya rasa lapar yang mendorong seseorang untuk makan tanpa mempedulikan aturan atau konsekuensi. Selanjutnya adalah ego. Ego seringkali disebut sebagai diri sadar yang berfungsi sebagai mediator antara id dengan dunia luar. Ego berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang realistis dan sesuai dengan norma sosial. Dan yang terakhir adalah superego atau hati nurani, yaitu merupakan bagian dari kepribadian yang berisi nilai-nilai moral dan ide-ide ideal yang didapat dari lingkungan sosial. Superego berfungsi untuk mengendalikan ego dan id serta memberikan rasa bersalah. Atau lebih tepatnya yakni Rational Emotional Behavior Theory atau REBT. Nah, pendekatan kognitif ini berfokus pada aspek emosional dari pelaku dan interaksi individu dengan orang lain. Nah, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa individu berkontribusi pada masalah psikologis mereka dan situasi tertentu dengan menginterpretasikan emosi dan situasi mereka. Nah, sehingga proses terapeutik di sini membantu klien atau pasien untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalahnya. Dalam prakteknya, teori ini berfokus seperti kata A, B, C, yang mana A itu adalah keberadaan fakta atau suatu peristiwa. Misalnya studi kasusnya adalah seseorang itu merasa introvert, faktanya dia itu introvert. Nah, kemudian C-nya itu adalah konsekuensi, reaksi emosionalnya. Nah, sehingga karena introvert itu tadi, dia merasa tidak bisa bergaul dengan orang lain. Akhirnya dia menutup diri, bertemu dengan orang lain. Nah, tetapi sebenarnya yang membuat muncul reaksi emosional itu sebenarnya bukan dari fakta itu tadi, bukan dari dia yang merasa introvert tadi, tapi dari si B, yaitu keyakinannya bahwa karena dia introvert, dia tidak bisa bergaul dengan orang lain. Nah,
sehingga akhirnya terapeutik di sini dibutuhkan untuk membantu pasien itu meminimalkan keyakinan irasional. Nah, keyakinan negatifnya. Nah, di sini seorang tenaga kesehatan itu membantu untuk menekankan poin D, yaitu pembantahan bahwa meskipun kamu introvert, tapi bukan berarti kamu itu harus menutup diri. Sebenarnya kamu bisa kalau kamu berusaha lebih. Nah, sehingga ketika hal itu dilakukan, poin D itu dilakukan, maka muncullah efek. Endingnya adalah dengan adanya efek. Nah, yaitu membantu keyakinan negatif ke keyakinan positif. Nah, sehingga ketika pembantahan itu terus dilakukan, maka pasien akan merasa, oh iya ya, sebenarnya aku bisa kalau aku berusaha. Nah, sehingga itu bisa memunculkan poin F, yaitu kumpulan perasaan baru. Nah, di sini akhirnya permasalahannya terselesaikan. Si pasien itu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan orang lain dan akhirnya bisa meskipun ia introvert sebenarnya. Seperti itu penerapan teori Seperti teori yang disampaikan oleh Watzlawick tahun 1967 yang isinya we cannot not communicate, yang artinya kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Adalah satu dari 5 aksioma yang disampaikan oleh Paul Watzlawick, seorang pakar psikologi komunikasi. Pernyataan tersebut menegaskan fakta bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari aktivitas berkomunikasi. Komunikasi adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Ada 3 poin dalam teori tersebut. Yang pertama adalah komunikasi selalu terjadi dalam layanan kesehatan. Tenaga medis tidak hanya menyampaikan informasi secara verbal, tapi juga lewat bahasa tubuh, nada suara, dan respons emosional. Bahkan saat seorang dokter diam saat pasien berbicara, itu tetap dianggap sebagai bentuk komunikasi yang bisa diartikan positif atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, pasien juga selalu berkomunikasi. Pasien bisa menyampaikan ketidaknyamanan, kecemasan, atau rasa sakit melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahkan melalui keengganan dalam berbicara. Tenaga kesehatan harus peka terhadap komunikasi nonverbal ini untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada pasien. Yang ketiga adalah komunikasi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Komunikasi yang buruk bisa menyebabkan kesalahpahaman, kurangnya kepatuhan pasien terhadap pengobatan, bahkan menyebabkan konflik. Sebaliknya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan pasien, mempercepat penyembuhan, dan meningkatkan keselamatan pada Jadi pasien. kesimpulannya teman-teman, komunikasi terapeutik itu sangat membantu antara tenaga kesehatan dan pasien itu menyelesaikan permasalahan kesehatannya, asalkan antara teori dan penerapannya itu dilakukan secara selaras untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.